apa namanya ya, sudah mungkin sudah agak melosok mungkin, sudah agak pelosok, gampangnya seperti itu. Tapi ada kok masih. Nah, kalau untuk yang kaitan ini kan pada sudah ada Al-Quran yang mengatakan tentang darah kan. Nah, tetapi darah dan Al-Quran dimaksud adalah darah yang mengalir, sehingga untuk makanan sejenis ini itu seperti masih dihalalkan karena darah yang dikonsumsi itu memang tidak benar-benar mengalir langsung dimakan, tetapi diolah terlebih dahulu, dan memang iya, yang seperti dimasukkan tadi adalah darah yang dimaksudkan darah yang mengalir, darah yang masih segar gitu. Dan seperti kalau tadi seperti daging kurban yang masnya bilang, pastinya kan sudah sesuai prosedur Islam dalam proses pengorbanannya, dalam proses penyembelihannya, sehingga darahnya di sini yang untuk diolah. Mohon maaf, itu jadi darahnya ngalir. Nah itu kan ditaruh, jadi mengendap dia, endapan dari darah itu, terus berubah jadi gumpalan. Nah gumpalan itu jadi kayak daging atau kayak sejenis jelly. Nah jelly, nah itu yang dikonsumsi. Kalau tidak salah sih seperti itu. Cuman alhamdulillah saya tidak pernah dikasih gitu. Bahaya soalnya. Oke, jadi dari yang waktu bahasa di madrasah, guru saya membenarkan hal tersebut karena dasarnya ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa yang diharamkan di sini adalah darah yang mengalir. Akan tetapi di sini memang didapatkan dari yang darah yang mengalir, tetapi tidak langsung diseruput gitu, tiba-tiba disembeli dan yang mengalir langsung. Akan tetapi ada proses dulu, dan itu seperti mas tadi sudah mengendap, sudah jadi gumpalan, sudah bisa dibilang sudah hampir seperti daging lagi, dan itu diolah. Dan sepertinya masih dikategorikan halal untuk dikonsumsi. Dan untuk yang tadi mesti diperjualbelikan juga tidak hanya tape, yang populer juga seperti tuak, itu juga banyak yang banyak di Indonesia juga untuk anak-anak muda yang di pinggiran yang memang juga masih populer sekali beredar sekarang ini, yang memang sangat disayangkan karena memang secara secara hukum memang tidak dibenarkan, akan tetapi kalau memang pengkonsumsinya sudah berlebihan, itu juga pasti akan sangat berbahaya sekali. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, karena sudah terkumpul 3 pertanyaan dan sejauh ini waktunya sudah mau habis lagi, sehingga alangkah baiknya kita alihkan saja ke Ustadz untuk berikutnya. Oke, Ustadznya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman, karena mengingat waktu dan seperti yang sudah diberikan di awal bahwa kita sudah mengumpulkan 3 pertanyaan dan mengingat waktu yang sudah mau habis, alangkah lebih baiknya sekarang untuk penyampaian materi berikutnya, arahan dan penerangan berikutnya kita alihkan kepada Ustadz kita, Ustadz Afifullah Rifai sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah kita pagi ini. Dan saya tidak mewakili teman-teman kelompok 7 yang bertugas pada pagi hari ini dalam mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti presentasi kali ini, dan memohon maaf atas khilaf dan salah buat segi teknis dan penyampaian dan penguasaan materi. Memohon maaf dan terima kasih juga atas segala perhatian dan teman-teman para penanya yang sudah memberikan kontribusinya dalam presentasi kali ini. Akhirul kalam saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan dialihkan langsung kepada Ustadz Afifullah Rifai sebagai dosen pengampu kita pada mata kuliah tafsir muamalah pada pagi hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada Mas Idham dan juga Mas Yazid. Apakah Mas Yazid sudah bergabung dengan kita saat ini? Sepertinya masih belum, Ustaz. Masih belum ya. Okay. Baik, terima kasih kepada Mas Idham yang sudah menyiapkan materi dan mempresentasikan materi kita pada kesempatan pertemuan kali ini, serta menjawab beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh beberapa teman terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu konsep halal, haram, najis, dan
thayyib pada jenis makanan dan minuman dalam Al-Quran. Ya, sengaja kita angkat ya tema ini ya, karena memang makanan dan minuman adalah kebutuhan yang sangat vital bagi manusia ya, dan ini dikonsumsi ya setiap hari gitu. Dan kalau kita perhatikan ya di pasaran ya, maka produk makanan dan minuman itu saya kira mendominasi ya di antara produk-produk yang lainnya ya, sehingga ini butuh perhatian ya secara khusus mengenai status hukum setiap makanan maupun minuman yang beredar di pasaran dan akan dikonsumsi khususnya oleh kaum muslimin. Karena dalam Islam ya, segala sesuatu yang dikonsumsi ya, terutama berkaitan dengan makanan dan minuman itu harus dipastikan terlebih dahulu kehalalannya ya, kemudian kethayyibannya ya. Ini sebagaimana ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada ayat sebelumnya ya yang secara umum ya itu menyampaikan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan ila akhiri al-ayah. Nah, di zaman dulu ya mungkin permasalahan identifikasi halal haram pada makanan dan minuman ya itu tidak serumit sekarang ya, karena segala sesuatunya dilakukan secara manual ya gitu. Nah sekarang dengan masuknya era industri, nah ini semakin abu-abu ya, kita semakin sulit mengidentifikasi ya. Saya ambil contoh misalnya pada saat ini ya, ketika saya tinggal di Sudan ya, itu sektor industri belum begitu maju ya, dan produk-produk dalam negeri itu diolah seadanya ya, masih menggunakan cara-cara konvensional ya, misalkan bahan makanan seperti minuman yang terbuat dari buah-buahan misalkan. Nah, di sana itu biasa dikonsumsi secara manual gitu aja. Jadi namanya jeruk itu ya dikupas terus dimakan gitu aja. Ya, pisang ya dikupas terus dimakan. Ya, kalau dia kemudian dijadikan minuman ya, itu paling hanya menggunakan alat jus ya, itu kemudian jadi jus jeruk, jus mangga, jus apa dan sebagainya gitu. Nah, dari situ kita tidak memiliki keraguan gitu ya, selama bahan itu baik dan prosesnya juga baik ya, maka produknya menjadi baik. Begitu juga dengan hewan ternak ya. Hewan ternak di sana mungkin terbanyak di Afrika ya. Jadi banyak sekali slaughterhouse yang ada di daerah-daerah ya, tempat penyembelihan. Kita tidak meragukan karena kita tahu ya bagaimana mereka membiarkan hewan ternak ini dan bagaimana mereka menyembelih ya, karena mayoriti penduduk Sudan adalah Muslim gitu ya. Nah, dan dipasarkan juga dengan cara-cara yang Islami ya. Saya kira ini tidak. Nah, sekarang ini ya ketika kita menengok ke Indonesia ya, ini sektor industri sudah berkembang sangat pesat sekali, dan pelaku-pelaku usaha di bidang industri ya tidak hanya didominasi oleh kaum muslimin yang mengerti tentang agama ya, bahkan banyak juga di antara kaum muslimin tidak mengerti tentang agama ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan, dijalankan bisnis ini oleh orang-orang non muslim.
Nah, di sini menjadi masalah, ya. Bahan yang baik, ya, dengan proses yang kurang baik, ya ini bisa menghasilkan sebuah produk yang tidak baik. Nah, maka untuk menghilangkan kegambangan kita tentang kehalalan sebuah produk, nah ini sekarang harus ada auditor, ya, audit, ya, audit yang dilakukan oleh Lembaga Fatwa Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan ada sekarang menerbitkan apa yang disebut dengan sertifikasi halal. Nah, ini dalam rangka menghindari, ya, hal-hal yang tidak diinginkan, ya, oleh kaum muslimin, sehingga terbit sertifikasi halal. Nah, saya punya satu pengalaman, ya. Dulu ketika saya berada di Sudan, ya, saya membawa delegasi dagang ke Indonesia. Nah, saat itu kita tidak langsung ke landing pesawat di Jakarta, tapi landing pesawat di di Bandara Gusti Ngurah Rai di Bali, ya, karena memang ada paket untuk berlibur terlebih dahulu, ya. Nah, itu di sana mereka tinggal di hotel. Pagi-pagi, ya, waktunya sarapan gitu kan, mereka terkesan enggan gitu. Nah, saya pun bertanya-tanya. Akhirnya saya tanyakan kepada mereka, loh, kenapa tidak sarapan gitu kan? Ini ada ikan, ada ayam, ada daging gitu kan, ada buah-buahan dan lain sebagainya, ya. Lah mereka itu kemudian menjawab, ya, iya, ada dagingnya, ada ikannya nih. Tapi bagaimana proses penyembelihannya? Bukankah tempat ini didominasi oleh orang-orang Hindu, kata mereka itu. Sampai seperti itunya, ya. Sementara itu saya makan apa ya, saya tahu ini ayam, ini daging sapi, ini, ya, saya makan aja. Begitu juga ketika kami berkunjung ke di sebuah pantai di situ, ya, makanan disajikan adalah ikan laut gitu kan. Mereka pun enggan, ya. Kenapa? Bagaimana dia memasaknya? Apakah masaknya dicampur penggorengannya dengan makanan babi dan sebagainya? Lah, saya sampai, wah, ini ya, kita ingin menghormati tamu tapi seperti itu. Nah, itu begitu selektifnya, ya, kaum muslimin di Sudan sampai untuk masalah makanan itu seperti itu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita konsumsi itu akan berpengaruh pada kejiwaan kita. Ya, tadi disebutkan, ya, kalau kita mengkonsumsi perkara yang haram itu akan memberikan pengaruh pada psikis kita. Dan itu memang wakil, ya, memang wakil. Apapun, ya, tidak hanya sekedar makanan dan minuman, ya. Apapun yang kita gunakan, kalau itu berasal dari sesuatu yang tidak halal, itu akan berpengaruh negatif. Ya, satu contoh misalkan dalam surah Al-Anfal, ya, di juz 11 itu, Anfal di Taubah, ya, di juz 11, ya, ketika berbicara tentang pembangunan Masjid Dirar. Nah, itu ada di ayat bawahnya, la yazalu bunyanuhum allati banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum, ya. Dengan tujuan yang salah saja, ya, itu akan menyebabkan penghuninya atau orang yang memakainya itu akan selalu dalam kegamangan. Nah, makanya Al-Qur'an, ya, sudah menentukan mana-mana yang halal dan mana-mana yang haram agar kita terhindar dari seperti itu. Ada cerita seorang syekh dari Mesir itu diundang untuk memberikan ceramah gitu, ilmiah, ya, di Eropa gitu. Dan dia berbicara tentang halal haram, ya. Kemudian dia mengkritisi tentang keharaman babi ini. Nah, para ilmuwan
Eropa sudah menyangkal kalau dalam babi itu terdapat ya zat-zat atau bakteri-bakteri yang bisa memudaratkan manusia ketika mengkonsumsinya. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan sekian proses ya pembersihan dan babi yang sudah melalui proses ini dianggap sudah halal ya. Karena bakteri-bakteri apa itu sudah dilenyapkan. Ya, entah dengan cara apa dibakar atau direbus dan sebagainya tidak tahu. Tapi pada ujungnya saya mengatakan tetap saja itu halal karena kullu ma ahallallahu fi kitabihi fa halal wa kullu ma harramahu fa haram. Lalu apa yang menyebabkan ini haramnya haram dzati ya. Nah, saya itu menyatakan ya bahwa orang yang terbiasa mengkonsumsi babi ya maka dia akan yattasif bisifati, dia akan memiliki sifat sebagaimana sifat babi itu gitu kan. Nah ya kebiasaan babi itu kurang baik ya, suka kumpul kebo gitu kan, suka dia menyukai lawan jenis dan sebagainya, dan itu hal yang dianggap biasa di belahan bumi Eropa. Nah ini kata saya itu ya merupakan salah satu penyebab ya kelakuan-kelakuan yang kurang baik itu dengan mengkonsumsi babi. Nah itulah makanya kita harus selektif ya mana yang harus kita makan, dan kita harus betul-betul paham ya bahannya terbuat dari apa, prosesnya dan bagaimana hingga produk akhirnya itu akan diketahui ya halal dan haramnya, supaya kita bisa mengkonsumsinya dengan tidak mamang gitu, dengan yakin ya. Oke. Jadi pada prinsipnya ya sesuatu itu selama itu baik ya, tidak kotor dan menjijikkan, halal. Selama hal itu tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, halal ya. Selama makanan itu tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan ya kesehatan jasmani, tidak merusak akal dan moral serta akidah kita ya halal-halal saja ya. Nah, sesuatu menjadi haram ya itu bisa karena najis ya, karena najis juga bisa jadi karena dia masuk dalam kategori makanan dan minuman yang kotor dan menjijikkan misalkan. Nah, ini juga dilarang ya, atau dia berbahaya bagi kesehatan kita ya, sesuatu yang bisa menyebabkan orang mati karenanya. Nah itu diharamkan, atau dia memabukkan ya, meski itu sesuatu yang halal, tapi kalau itu bisa menyebabkan ya iskar ya, memabukkan ya, menghilangkan akal pikiran kita ya, maka hal itu pun masuk dalam kategori haram. Bisa jadi dia berupa binatang buas yang memiliki taring atau kuku yang tajam ya, ini juga masuk dalam kategori haram. Nah kita bisa bayangkan ya, kalau kemarin kejadian COVID itu dikarenakan karena konsumsi yang salah gitu kan, makan kelelawar ya, itu ada yang menyatakan seperti itu, ada yang menyatakan dari binatang lain yang secara umum memang dia tidak masuk dalam kategori barang-barang yang halal. Nah ini mudaratnya bisa dirasakan tidak hanya orang yang mengkonsumsi, tapi seluruh dunia itu. Nah ini mengkhawatirkan. Saya dengar ada di luar Jawa itu pasar yang menjajakan hewan-hewan buas gitu, ada ular, ada apalah di situ. Nah ini berbahaya karena tadi ya, tidak saja mungkin dalam diri hayawan tersebut ada bakteri-bakteri yang mematikan lah katakan gitu, tapi juga
hewan-hewan itu memiliki sifat yang tidak semuanya itu baik, gitu. Ya, kalau kita bisa bayangkan kalau setiap hari kita makan yang biasanya makan kambing, kita ganti dengan makan hewan harimau, gitu kan. Nah, itu kita bisa makan. Nah itu mau nggak mau kita bisa ya tasuf bisifati. Nah, ini makanya ini penting sekali. Ya makanya manusia itu seperti yang sudah kita bahas ya. Dia itu lentur, terbuat dari tanah liat, gitu kan. Nah dia mudah dibentuk tergantung lingkungan yang membentuknya. Itu maka ada setan, ada malaikat ya. Kalau kita lebih dekat kepada setan ya kita akan ya tasbih sifati. Kalau kita lebih dekat dengan malaikat ya kita ya tasbih sifati dengan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Begitu juga dengan apa-apa yang kita konsumsi ya, itu semuanya berpengaruh pada diri kita. Untuk itu mari kita semuanya ya berhati-hati khususnya dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari berupa makanan dan minuman. Dan Ramadan ini mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, syahwat kita, untuk tidak saja mengkonsumsi hal-hal yang telah diharamkan, tapi juga mengontrol diri kita untuk tidak berlebihan mengkonsumsi hal-hal yang sudah halal. Yang halal pun itu nggak boleh israf, nggak boleh tabdzir, ya seperti itu. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Mas Idham dan juga teman-teman yang lain yang sudah bergabung dalam Zoom kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Oke, baik. Masih ada pertanyaan atau cukup? Izin bertanya, Ustaz. Oh, iya. Monggo Mbak Francisca. Ini Ustaz, kan misalnya kalau kita pergi ke luar negeri itu biasanya daging-dagingnya itu kan kita tidak tahu mengenai halal haramnya itu. Lalu bagaimana dengan hal itu, Ustaz? Ya. Apakah kita menyamakannya dengan yang kasus Ustadz di Bali itu atau bagaimana? Nah, ya itu juga gitu kan ya. Kalau saya waktu itu makan enak sekali saya. Ada fried chicken gitu kan. Saya juga kan nggak ngambil babi atau apa. Wah ini ada ayam goreng enak ini. Ya, saya ketahui orangnya juga berkerudung gitu kan. Ya saya sudah selektif ya, tapi masih dikomentari oleh teman-teman saya yang dari Sudan ya. Ya ini menjadi problem memang. Ya, jadi kalau dalam keadaan seperti ini kita dalam keadaan darurat ya. Prinsipnya kita harus berusaha terlebih dahulu ya mencari makanan-makanan yang kita pastikan halal. Kalau memang tidak pasti ya prosesnya seperti apa, pastikan bahwa bahan itu adalah halal. Sekonten mawon ya, kalau ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Gitu. Bisa difahami? Berarti kalau misalnya ayam di Korea gitu, Ustaz, itu nggak apa-apa halal gitu? Ya, kalau ya itu tadi selama kita bisa memastikan prosesnya kok bisa disembelih ya, atau kita beli ayamnya lah, kita sembelih sendiri ya silakan. Kalau kerepotan gitu kan, kita datang ke sana kan bukan pindah rumah gitu kan, kita datang bertamu apa sebagainya, ya sudah ya selama yang disajikan itu bukan yang halal ya, bahannya bukan prosesnya, yes bismillah. Kalau enggak makan nanti malah ini pilihannya mau mati atau hidup gitu kan. Gitu ya. Ya ini repot gitu ya. Oke. Saya kira begitu. Jadi kita harus fleksibel ya, menggunakan hukum disesuaikan dengan kondisi yang Terima atau kasih. mau lebih aman nanti kalau datang ke sana bawa makanan dari Indonesia berapa gitu kan. Nah, atau kalau kita memang rame-rame di sana ya, jadi kita beli makanan tidak dari supermarket gitu kan.
yang memang makanan tersajikan secara instan. Kita bisa beli di pasar-pasar tradisional, ya kita pilih, baru nanti kita olah. Nonton, ya caranya seperti itu. Atau pilih jangan berbentuk hewan gitu kan. Ya kita pilih dalam bentuk tumbuh-tumbuhan aja. Nah, makan apa adanya di sana, ada sayur-sayuran, ya seperti itu. Ya. Nonton saya kira. Oke. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami. Sampun sudah jam 8.05 ini. Oke, baik, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.